Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Udah sarapan belum? Sarapan dulu ya, supaya bisa mencerna pelajaran. Ya, sebelum kita belajar, minggu kemarin kan kita sudah belajar bab 2 kerajinan tekstil. Siapkan dulu alat tulisnya, buku, LKS, pulpen, siapkan, dan juga konsentrasi dalam menontonnya ya, supaya paham. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita baca doa dulu. Baca doa, dimulai. Ya, sudah. Sekarang kita ke lanjutan dari kita mata pelajaran prakarya bab 2 kerajinan tekstil. Minggu kemarin kita sudah sampai mana? Kita sudah sampai ke fungsi kerajinan tekstil ya. Ini tugasnya, tugas pertamanya. Nah, ini adalah tugas pertamanya. Ini gambarnya, ini soalnya, dikerjakan di buku. Sudahkah dikerjakan, nak? Ini tugas pertamanya ya. Sudahkah dikerjakan di buku? Kalau belum berarti kerjakan ya. Kita lanjut, tadi kan fungsinya. Sekarang bagaimanakah prinsip-prinsip kerajinan tekstil? Yang pertama itu adalah keunikan bahan kerajinannya. Misalnya dia memakai alat canting, ini namanya canting, kemudian dirajut, ditenun. Kemudian keterampilan tangan. Ini adalah cara membuat batik. Ini tenun. Kemudian dilihat dari unsur estetiknya. Dilihat bagus apa enggaknya barangnya, kerajinannya. Kemudian yang keempat ada unsur hiasan ornamennya. Ya, ada hiasannya di kerajinan tekstil itu. Jadi tidak polos saja. Itu adalah prinsip-prinsip dari kerajinan tekstil. Nah, bagaimana jenis dan karakteristik kerajinan tekstil? Ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Ada yang pertama adalah struktural teknik. Apa itu struktural teknik? Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Nah, ini misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Itu menggunakan pembuat struktural teknik. Nah, sampai beribet ngomongnya. Struktural teknik. Jadi menggunakan teknik rajut. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Nah, seperti ini. Misalnya nih tas kainnya, kemudian ada di sulam pita di sini. Jadi biar bagus. Itu adalah macam teknik pembuatan kerajinan tekstil. Jadi dua ya. Tekniknya struktural teknik dan dekoratif teknik. Nah, bagaimana proses produksi kerajinan tekstil? Yang pertama ada tapestry atau kerajinan tenun. Nah, ini adalah aneka hiasan tapestry dengan teknik tenun serat. Ini adalah alat pembuatan tenun seratnya. Nah, ini adalah proses pembuatan hiasan tenun seratnya. Ini prosesnya ya, sampai akhirnya jadi seperti ini. Dari pertama seperti ini sampai ke sini terakhirnya. Ini adalah kerajinan tenun. Jadi ini alatnya, ini proses pembuatannya, ini hasil jadinya.
Yang kedua itu adalah tadi tapestry ya, kerajinan tenun. Yang kedua adalah batik. Jadi pemilihan teknik rintang warna atau resist dyeing pada batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Itu awal mulanya ya. Atau ada juga kain jumputan atau ikat pelangi atau sasirangan atau ikat celup tie dye. Nah, ini seperti ini. Jadi aneka kain rintang warna. Ini yang kain sasirangan pakai ikat celup. Nah, batik dibagi menjadi dua, yaitu ada batik pedalaman atau sering dengan disebut batik klasik, dan yang kedua adalah batik pesisir. Jadi ada dua, batik pedalaman dan batik pesisir. Ini adalah contoh dari batik pedalaman seperti ini. Nah, kemudian contoh dari batik pesisir, ini yang di Pekalongan seperti ini batiknya. Jadi ini yang di pedalaman motifnya, motif di Truntum Jawa Tengah, kemudian ini batik pesisir Pekalongan. Jadi beda kan? Beda kan? Nah, bahan utama yang digunakan dalam membatik ini adalah kain katun putih, malam itu lilin ya. Bukan malam tidak ada matahari ya, tapi ini lilin ya. Kemudian zat pewarna sintetis atau alami. Peralatan batik terdiri dari berbagai macam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Nah, ini adalah canting tulisnya seperti ini. Jadi si malamnya itu si lilin dipanaskan di wajan, taruh lilinnya di wajan, kemudian dipanaskan di kompor. Diberikan zat pewarnanya, warnanya terserah mau apa aja warnanya. Kemudian ketika sudah cair lilinnya, masukkan ke canting ini. Nanti kamu seperti menggambar. Kemudian ada lagi yang modern lagi, ada canting elektrik seperti ini. Nah, ini canting yang tradisional. Ini canting elektrik. Seperti itu. Nah, bagaimana proses pembatikan itu ada 12 proses. Yang pertama ada nganji, yaitu pemberian kanji setelah kain dicuci. Ini ada ngemplong, itu penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul. Kemudian ada nyungging, membuat pola di atas kertas. Japlak, menjiplak pola dari kertas ke kain. Kemudian ngelowong, memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Polanya yang sini yang tadi kita buat pola di atas kertas. Yang keenam ada ngiseni, memberi isian motif ke dalam pola besar. Dan yang ketujuh penutup nembok, penutupan pada bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Nyelup, memberi warna pada kain dengan pencelupan. Mopok, memberi isian pada latar belakang pola. Ngelorot, membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Dan nanahi, memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Jadi ini adalah bagaimana yang batik atau sasirangan yang kita pakai ini seperti ini prosesnya ya. Jadi ada 12 proses. Nah, ini hasil nyungging. Ini hasil nyungging. Ini hasil japlak, hasil ngelowong, hasil ngiseni, hasil nembok, hasil nyolet, hasil nyelup, hasil mopok, hasil ngororot, hasil nanahi, dan batik hasil akhirnya ya. Nih, hasil nyungging, hasil japlak. Japlak itu berarti yang dari kertas ke kain ya. Jiplak. Ini hasil ngelowong. Ya, ini sampai ke akhirnya seperti ini. Jadi batiknya.
Kemudian itu kan tadi yang pertama adalah tapestry, kerajinan tenun, yang kedua batik, yang ketiga ini adalah sulam. Biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Nah, ini adalah jenis-jenis tusuk dasar dari yang sulam itu. Jadi hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut ini. Ada sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Ini ada sulam kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Ini ada sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Nah, jenis-jenis sulam itu yang pertama ada sulam kepala peniti. Nah, seperti ini. Ini ada sulam bayang. Nah, ini hasil akhirnya sulam bayang. Kemudian ada sulam renda bangku. Ini seperti ini hasilnya. Kemudian ada sulam pita. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sulam renda bangku. Ini sulam kepala peniti. Ini sulam bayang. Yang keempat ada jahit aplikasi. Jahit aplikasi ini merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias peston. Nah, ini adalah tusuk peston seperti ini. Nah, jahit aplikasi jenis-jenisnya ada jahit aplikasi standar, onlay, ini seperti ini. Kemudian jahit aplikasi pada potong sisip, inlay, nah, seperti ini. Dan jahit aplikasi pada potong motif, seperti ini. Dan jahit aplikasi pada lipat potong. Kemudian yang terakhir ada jahit aplikasi pengisian. Nah, seperti ini. Ya. Ini jahit aplikasi standar. Ini potong sisip. Ini potong motif. Ini lipat potong. Ini jahit aplikasi pengisian. Nah, kemudian bagaimana ketika sudah jadi ini kerajinan tekstilnya? Bagaimana? Harus pasti ada pengemasan produk kerajinan tekstil. Nah, prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas atau yang utama ya. Meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Jadi dengan demikian penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Jadi ketika kita membuat kerajinan, maka untuk mengemasnya juga kemasan kita juga harus menarik sehingga bisa dipakai lagi oleh konsumen, bisa dipakai untuk yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada contoh proyek kerajinan tekstil. Nah, ini contohnya dari kain ya, akhirnya jadi tas. Menjadi tas. Kalian buat kerajinan. Nah, sampai sini selesailah kita bab 2 kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil. Sampai sini ada, kalau kurang paham kalian bisa ulang videonya ya, atau kalian bisa melihat di AKS ya. Ini adalah contoh proyek kerajinan tekstil. Pertamanya dari kainnya dulu, kemudian dibuat motifnya. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Jadi kain putih sama kain ungu. Jadilah tas.
Ya, dengan ini berakhirlah kita bab 2. Sampai bertemu lagi kita minggu depan. Semangat belajarnya. Sampai bertemu kembali insya Allah. Kalian baca-baca saja ya di LKS ya. Semangat belajarnya. Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.